Tonton video ini sampai selesai agar Anda tidak gagal paham. Rombongan mobil Jokowi pun terendam banjir Kalsel. Ia pun menerjangnya. Rombongan mobil kepresidenan tengah menerjang banjir saat mengunjungi Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Kejadian ini berlangsung saat Presiden Joko Widodo hendak mengunjungi lokasi terdampak banjir di Kalimantan Selatan. Deputi Bidang Protokol Pers dan Media, Sekretariat Presiden B. Mahmudin membenarkan kabar itu. B juga mengkonfirmasi air sampai merendam roda mobil yang ditumpangi oleh Jokowi. Ada yang setinggi ini tadi beberapa titik, kata B saat dikonfirmasi oleh CNN Indonesia pada hari Senin 18 Januari. Dalam sebuah foto yang dilansir dari Antara, banjir hampir merendam lampu salah satu mobil dari rombongan kepresidenan. B mengkonfirmasi mobil itu ditumpangi oleh Jokowi. Dihubungi terpisah, Kepala Sekretariat Presiden Heru Budi Hartono juga membenarkan kabar itu. Menurutnya, rombongan kepresidenan harus menerjang banjir untuk mencapai lokasi bencana. Meskipun begitu, Heru juga memastikan banjir itu tak menghalangi kunjungan Jokowi. Rombongan berhasil mengantar Jokowi ke jembatan Matraman yang putus akibat diterjang banjir. Presiden Jokowi bertolak ke Jakarta ke Kalimantan Selatan pada 10.15 waktu Indonesia Barat. Ia melakukan perjalanan dinas untuk meninjau lokasi bencana banjir di Kalimantan Selatan. Dalam kunjungannya itu, ia memerintahkan Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono untuk segera memperbaiki jembatan Matraman. Jembatan di jalur Trans Kalimantan itu terputus saat banjir melanda pada Selasa 12 Januari. Jokowi pun juga memerintahkan pemerintah pusat untuk memastikan keamanan dari para korban. Ia juga minta agar bantuan untuk korban segera tersalurkan. Presiden Joko Widodo meninjau sejumlah lokasi yang terdampak banjir di Kalimantan Selatan pada Senin 18 Januari. Saat melintasi desa Pekauman Ulu, Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan, mobil Jokowi dan rombongan sempat menerjang banjir. Hal itu diketahui dari foto yang tertangkap kamera pewarta dari Antara. Dari foto tersebut, setidaknya 4 mobil berjalan beriringan. Air yang berwarna keruh kecoklatan pun menggenangi jalanan. Tingginya kira-kira mencapai separuh tinggi ban mobil jenis SUV yang digunakan rombongan kepresidenan. Rombongan mobil itu melintasi banjir dipandu sosok yang berpakaian dinas militer dan sejumlah polisi. Sebelumnya, Jokowi dan rombongan lepas landas menuju kota Banjarbaru, Kalimantan Selatan dengan menggunakan pesawat kepresidenan Indonesia 1 dari pangkalan TNI Angkatan Udara Halim Perdana Kusuma sekiranya pukul 10.15 waktu Indonesia Barat. Setiba di pangkalan TNI Angkatan Udara Syamsuddin Nur, Banjarbaru, kepala negara itu pun langsung meninjau lokasi terdampak bencana banjir di Kelurahan Pekauman, Kecamatan Martapura Timur, Kabupaten Banjar. Dalam kunjungannya itu, Jokowi meninjau langsung lokasi terdampak banjir seperti Jembatan Matraman yang aksesnya terputus karena terjangan banjir. Presiden juga mendatangi posko pengungsian untuk menilik kondisi warga terdampak serta kesiapan bantuan yang diberikan pada mereka. Saat berkunjung, Jokowi pun juga memberikan 3 instruksi. Pertama, perbaikan infrastruktur yang rusak akibat terjangan banjir. Kedua, berkaitan dengan evakuasi warga terdampak. Menurut Jokowi, sejauh ini evakuasi di lapangan sudah tertangani dengan baik. Kemudian instruksi ketiga, yakni terkait dengan distribusi logistik. Jokowi mengingatkan bahwa jumlah pengungsi yang terdampak bencana banjir hampir mencapai 20.000 jiwa sehingga logistik harus dipastikan mencukupi bagi semua warga. 3 hal tadi yang penting untuk dilihat sehingga kekurangan-kekurangan yang ada bisa dibantu oleh pemerintah pusat. Selain itu juga dari logistik yang ada di pemerintah provinsi, kabupaten, dan juga kota. Mobil kepresidenan yang bernama polisi RI1 memang harus menerobos banjir saat Presiden berkunjung ke Kabupaten Banjar, Kalimantan Selatan. Jokowi datang ke Banjar untuk meninjau penanganan bencana banjir yang sudah berlangsung selama beberapa hari. Diberitakan melalui Antara, mobil rombongan itu terlihat menerjang banjir setinggi bagian bawah bumper saat melintas di desa Pekauman Ulu, Kecamatan Martapura Timur, Banjar. Sebagai informasi, Jokowi menggunakan Toyota Land Cruiser 200 sebagai mobil dinas selama berada di Kalimantan Selatan. Menteri PUPR Basuki Hadi Mulyono, Kepala
BNPB Doni Monardo dan juga Gubernur Kalsel Sahbiri Nur dan juga Wati Banjar Halilur Rahman ikut dalam rombongan itu. Dalam kunjungan kali ini Jokowi meninjau jembatan Matraman di Banjar yang putus diterjang aliran sungai saat banjir terjadi. Kabar terkini datang dari Kalimantan Selatan. Banjir di Kalimantan Selatan bukan karena salah hujan, tetapi akibat dari tambang dan juga kebun sawit. Wahana Lingkungan Hidup atau WALHI menegaskan bahwa banjir besar di Kalimantan Selatan yang terjadi dalam beberapa hari terjadi bukan karena sekadar cuaca yang ekstrim, melainkan akibat rusaknya ekologi di tanah Borneo. Direktur Eksekutif WALHI Kalimantan Selatan, Kisworo Dwi Cahyono, mengatakan bahwa banjir tahun ini merupakan yang terparah dalam sejarah. Di banjir 2021 kali ini merupakan banjir yang paling parah dalam sejarah Kalimantan Selatan sebelumnya. Berdasarkan laporan tahun 2020 saja, sudah terdapat 814 lubang tambang milik 157 perusahaan batubara yang masih aktif bahkan ditinggal tanpa reklamasi. Belum lagi perkebunan kelapa sawit yang mengurangi daya serap tanah. Hal ini menunjukkan daya tampung, daya dukung lingkungan di Kalsel dalam kondisi darurat ruang dan darurat bencana ekologis sudah sering diingatkan. Dari total luas wilayah 3,7 juta hektar, hampir 50% sudah dibebani izin pertambangan dan perkebunan kelapa sawit. Sebelumnya, BPBD Kalsel merilis data harian hingga per tanggal 14 Januari 2021 tercatat ada 67.842 jiwa yang terdampak dari total 57 peristiwa banjir sejak awal tahun. Khusus untuk bangunan rumah warga yang terdampak sebanyak 19.452 unit. Akumulatif jumlah warga terdampak banjir ini pun masih didominasi dari Kabupaten Tanah Laut dengan jumlah sebanyak 34.431 jiwa. Lalu disusul Kabupaten Banjar yang tercatat sebanyak 25.601 jiwa. Sedangkan sisanya berasal dari Kota Banjarbaru, Kabupaten Tabalong, Kabupaten Tapin dan sekitarnya. Gubernur Kalimantan Selatan Sabirin Nur juga sudah mengumumkan wilayahnya kini berstatus tanggap darurat bencana banjir melalui surat pernyataan nomor sekian tertanggal 14 Januari 2021. Ternyata, meskipun tanpa atribut, FPI juga membuka posko dapur umum dan bantu evakuasi korban banjir di Kalimantan Selatan. Sebagian besar wilayah Provinsi Kalimantan Selatan dilanda banjir sejak beberapa hari yang lalu hingga hari Jumat 15 Januari. Banjir ini disebabkan oleh intensitas hujan yang cukup tinggi selama 3 hari terakhir. Sebanyak 100 personil Satuan Brimob Polda Kalsel diturunkan ke beberapa lokasi yang paling parah terdampak bencana banjir di Kalsel sejak Kamis 14 Januari 2021. Personel Brimob Polda Kalsel yang diterjunkan dibagi ke wilayah Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Hulu Sungai Tengah, dan Tanah Laut untuk melakukan evakuasi warga. Menggunakan perahu karet tak hanya warga, namun warga dan juga barang-barang penting miliknya masih dapat diselamatkan pun juga dievakuasi ke tempat yang aman dari banjir. Operasi kemanusiaan yang dilaksanakan oleh personel Brimob ini pun dipimpin langsung oleh Komandan Satuan Brimob Polda Kalsel, Kombes Pol Roni Suseno. Untuk saat ini pun mereka sedang melakukan evaluasi pada warga dan juga barang-barang milik warga korban banjir untuk membantu pengaturan lalu lintas, melakukan perbaikan pada akses jalan yang terputus akibat banjir di mana melanda sejumlah wilayah di Kalsel. Selain aktif membantu proses evakuasi warga, personelnya, kata Kombes Roni, juga tetap bersiaga di kawasan tersebut untuk membantu masyarakat hingga banjir surut, kondisi pun aman dan juga aktivitas masyarakat bisa kembali menjadi normal.